Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Qala Allah Ta'ala fi Qur'anil Karim, A'udhu billahi minasy syaithanir rajim, Bismillahirrahmanirrahim. Al-akhillau yawma idzin ba'duhum li ba'din aduwwun illal muttaqin. Sahabat, teman-teman OBTV yang beriman, alhamdulillah hari ini kita kembali lagi pada acara kita yang sangat kita nanti-nantikan, yakni Mutiara Iman. Kemudian kita juga bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena Allah masih berkenan untuk mempertemukan kita pada acara ini, sehingga mudah-mudahan kita bisa mendapatkan ridho dari Allah. Kemudian salawat dan salam selalu tercurahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang kita nanti-nantikan, yang akan selalu kita rindukan beliau, dan akan selalu kita ikuti apa yang beliau contohkan, sehingga kelak di akhirat nanti kita bisa mendapatkan syafaat dari beliau. Ahad 24 Oktober 2021, melansir dari Pusiknas atau Pusat Informasi Kriminal Nasional Bareskrim Polri, seseorang dengan inisial WYS ditangkap oleh polisi di kawasan Karet, Jakarta tanpa perlawanan sama sekali. Kenapa WYS ini ditangkap? Nah, ternyata karena sebelumnya pada Jumat malam 15 Oktober 2021, WYS terekam oleh kamera CCTV melakukan tindakan yang terkait dengan tindak pidana pornografi dan kesusilaan. Nah, sebenarnya kita tidak sedang membahas tindakannya dan pasal-pasal yang mungkin akan menjerat WYS ini. Nah, yang kita bahas sebenarnya adalah apa yang melatar belakangi tindakan tersebut. Dan ternyata WYS mengaku melakukan hal buruk tersebut karena ia ikut-ikutan dengan kelakuan temannya. Ia mengaku sering melihat temannya melakukan tindakan buruk seperti itu. Nah, contoh lain seperti yang terjadi pada tanggal 21 Januari 2017 yang lalu di Jalan Caman Utara 8, Kota Bekasi, Jawa Barat. Melansir dari kompas.com, 7 anggota geng motor Ganex atau gerombolan anak nekat mengambil paksa sepeda motor milik Herdin di TKP. Singkat cerita, aksi mereka berusaha dihadang oleh warga atas ajakan salah satu kerabat Herdin. Namun ternyata tindakan ini menyebabkan salah seorang warga menjadi korban pembacokan dari geng tersebut. Setelah polisi melakukan penyelidikan lebih lanjut, diduga bahwa komplotan itu dibentuk karena para pelaku sama-sama pengguna narkoba. Ya, siapapun yang membaca dua berita tersebut tentu merasa khawatir dan was-was. Bagaimana bila ternyata orang-orang seperti itu adalah teman mereka sendiri? Atau mungkin juga orang tua yang menjadi takut dan mengkhawatirkan lingkungan pergaulan anaknya, sehingga pada akhirnya melarang anaknya untuk bergaul terlalu jauh dan memaksa anaknya untuk tetap berada di rumah. Atau mungkin bisa kita bahasakan hari ini seperti orang tua yang overprotective. Nah, berita-berita seperti ini tentu sudah menjadi asupan sehari-hari. Bahkan tak jarang mungkin berita-berita tersebut ternyata terjadi di sekitar kita. Bisa jadi lokasi kejadiannya, atau mungkin orang-orang yang terlibat ternyata adalah orang-orang yang dekat dengan kita. Nah, kadang kita pun menjadi khawatir, gimana kalau ternyata kita adalah korban selanjutnya? Gimana kalau kita ternyata adalah pelaku kriminal selanjutnya karena kita mengikuti perilaku teman-teman kita yang juga seorang kriminal? Nah, berbagai pertanyaan muncul di kepala kita, sehingga sebagian dari teman-teman mungkin berpikir, bagaimana Islam memandang pertemanan? Nah, ada salah satu hadis oleh Rasulullah yang sangat menarik, yakni ar-rajulu ala dini khalilihi falyanzur ahadukum man yukhalil, bahwa seseorang berada di atas agama temannya, maka
hendaklah salah seorang dari kalian memerhatikan dengan siapa dia berteman. Dalam Sunan At-Tirmizi dan Sunan Abu Daud. Nah, kalau kita merujuk ke KBBI, arti dari teman itu bisa kawan atau sahabat, orang-orang yang bekerja sama, atau lawan bicara. Nah, bisa dikatakan secara sederhana, teman adalah orang yang kita kenal, yang kita sering berinteraksi dengan mereka, kita sering bertemu dengan mereka, entah itu bisa di sekolah, entah bisa di kantor, atau mungkin sering bertemu di tempat-tempat seperti kafe. Nah, dalam sebuah pertemanan itu tentu terdapat interaksi yang berjalan antar pihak. Bisa berjalan baik, ataupun bisa berjalan kurang baik. Nah, biasanya suatu interaksi dalam pertemanan itu terjadi karena adanya satu kesamaan. Bisa karena kesamaan profesi, latar belakang kehidupan, kesamaan hobi, dan sebagainya. Nah, misalnya orang yang senang membaca novel, tentu dia lebih mudah berteman dengan orang yang juga senang membaca novel. Pun orang yang senang dengan sepak bola tentu lebih mudah untuk berinteraksi dengan orang yang juga senang sepak bola. Kenapa? Karena mereka sudah tahu bahwa ada kesamaan di antara mereka sehingga arah pembicaraan dapat terjaga. Nah, demikian pemirsa UBTV yang dirahmati oleh Allah. Pembahasan tentang contoh nyata pengaruh teman yang baik akan kita bahas bersama setelah segmen yang satu ini. Hadirin pemirsa UBTV yang dirahmati oleh Allah. Selain interaksi dalam pertemanan, tentu juga ada yang namanya saling memengaruhi. Dalam suatu pertemanan, terkadang kita menginginkan agar teman kita mengikuti pemikiran dan pendapat yang kita miliki. Nah, sehingga kita mengatur cara bicara atau tingkah laku agar teman yang kita miliki dapat terpengaruh mengikuti apa yang kita mau. Nah, memengaruhi ini memiliki dua sisi. Dia bisa baik ataupun buruk, tergantung dari niatnya. Nah, kalau kita memengaruhi teman kita dengan niat untuk menjadi lebih semangat sholat, menjadi lebih rutin membaca Al-Quran, rutin ikut kajian di masjid, tentu ini adalah memengaruhi yang baik. Nah, hal yang sama juga terjadi kalau memengaruhi kepada yang buruk, seperti memengaruhi teman agar semakin luas untuk dia berbicara yang kotor, atau mungkin untuk mau mengonsumsi obat-obatan terlarang, ataupun mencuri, dan sebagainya. Seorang teman dapat memberikan pengaruh baik maupun pengaruh yang buruk. Nah, dalam tingkatan yang lebih tinggi, sebuah pertemanan juga bisa dapat memengaruhi arah bergeraknya kebijakan negara. Apabila seorang pemimpin itu dekat dengan orang-orang yang solih, yang ia dengarkan nasihat-nasihatnya, maka insya Allah kebijakan negeri tersebut akan menjadi kebijakan yang memberikan maslahat atau kebaikan kepada masyarakat luas. Nah, sebaliknya, bila pemimpin itu ternyata qadarullah dekat dengan orang-orang yang zalim dan orang-orang yang cinta dunia, maka kebijakan negeri tersebut bisa saja menjadi kebijakan yang memberikan mudarat dan memeras banyak masyarakat. Nah, sekarang kita akan melihat contoh nyata pengaruh seorang teman yang tercatat dalam sejarah Islam, yakni kisah persahabatan antara Sulaiman bin Abdul Malik dan Umar bin Abdul Aziz. Kisah pertemanan yang membawa pahala dan mendekatkan diri kepada Allah. Baik Sulaiman maupun Umar, keduanya merupakan sosok khalifah yang sangat masyhur namanya dan tercatat dalam sejarah dinasti Umayyah. Saat Sulaiman bin Abdul Malik menjadi khalifah,
ia jadikan orang-orang soleh sebagai teman dekat yang memengaruhi kebijakannya. Satu dari orang tersebut adalah Umar bin Abdul Aziz. Bahkan Umar sendiri ditunjuk untuk menjadi tangan kanan Sulaiman. Nah, sebab Umar ditunjuk oleh Sulaiman untuk menjadi tangan kanannya adalah karena Sulaiman meyakini bahwa Umar memiliki pendapat yang benar dan lurus. Seperti ketika Umar menasihati Sulaiman agar mengeluarkan kebijakan untuk menegakkan sholat pada waktunya. Karena pada saat itu petinggi-petinggi Umayyah dikenal sebagai, mohon maaf, orang-orang yang sering mengakhirkan sholat. Lalu pada kisah yang lain, suatu hari Sulaiman bin Abdul Malik datang ke Madinah untuk membagi-bagikan harta dalam jumlah yang sangat besar kepada penduduk Madinah. Lalu ia bertanya kepada Umar, apa pendapatmu tentang apa yang telah kami lakukan, wahai Abu Hafs? Abu Hafs ini kunyah Umar. Lalu Umar menjawab, aku melihatmu membuat orang kaya semakin kaya dan membiarkan orang-orang miskin dengan kemiskinannya. Nah, Umar mengkritik kebijakan sedekah yang dilakukan oleh Sulaiman karena tidak tepat pada sasaran. Dan penting bagi khalifah untuk membedakan antara sekedar berbuat baik biasa dengan berbuat baik dengan cara tepat sasaran. Sehingga ketika tepat sasaran itu memiliki manfaat yang jauh lebih besar. Lalu di hari lain, Sulaiman dan Umar melakukan wukuf di Arafah. Sulaiman merasa bahagia dengan banyaknya umat Islam yang berkumpul memenuhi panggilan Allah. Saat itu Umar bin Abdul Aziz berkata kepadanya, mereka adalah rakyatmu hari ini, tapi besok kamu akan ditanya tentang mereka. Lalu dalam riwayat yang lain, mereka adalah orang-orang yang akan menuntutmu di hari kiamat. Tiba-tiba Sulaiman menangis. Nasihat Umar benar-benar menghujam di dadanya. Lalu ia berkata, hanya kepada Allah aku memohon pertolongan. Kisah ini terdapat dalam kitab Al-Bidayah wa Nihayah dan At-Tarikh Al-Islam. Nah, inilah sahabat UBTV, contoh bentuk pertemanan yang bermanfaat, pertemanan yang saling mengajak kepada kebaikan dan mengingatkan dari keburukan. Bahkan Sulaiman menunjuk Umar sebagai khalifah penerusnya. Kenapa? Agar amanah kepemimpinan yang diemban olehnya dapat menjadi lebih ringan. Sahabat UBTV, terkadang kita tidak menyadari bahwa ternyata orang-orang yang baik di sekitar kita bisa jadi suatu hari akan menyelamatkan kita dari keterpurukan ataupun kezaliman. Dalam tingkatan masyarakat seperti kita, tentu berteman dengan orang-orang solih akan mengantarkan kita kepada kebaikan serta keselamatan, baik untuk diri kita sendiri maupun untuk orang-orang terdekat kita seperti keluarga. Pun seandainya para pemimpin kaum muslimin ini berteman dengan orang-orang solih yang mereka dengarkan pendapatnya, yang mereka dengarkan nasihat-nasihatnya untuk berbuat yang baik dan mencegah kemungkaran, maka para pemimpin tersebut tentu akan berbuat baik terhadap masyarakat yang dipimpinnya. Nah, demikian akan kita lanjutkan kembali setelah segmen yang satu ini. Pemirsa UBTV yang dirahmati oleh Allah, manusia adalah makhluk sosial. Nggak bisa manusia itu hidup sendiri. Ia harus menjalin hubungan dengan manusia lain untuk saling membantu dan memenuhi kebutuhan masing-masing. Di antara hubungan itu tentu terdapat hubungan yang perlu dijalin, seperti hubungan pertemanan dengan orang-orang solih
dan ada hubungan yang sebaiknya dijauhi, seperti berhubungan pertemanan dengan orang-orang yang berperangai buruk dan mampu meruntuhkan iman kita. Banyak orang yang terjerumus ke dalam lubang kemaksiatan dan kesesatan karena ia terpengaruh oleh teman bergaul yang jelek. Namun juga tidak sedikit orang-orang yang mendapatkan hidayah dan mendapatkan banyak kebaikan disebabkan ia bergaul dengan teman-teman yang soleh. Terdapat satu hadis yang cukup populer tentang hal ini, yakni penjelasan tentang peran dan dampak seorang teman oleh Rasulullah yang diibaratkan penjual minyak wangi dan pandai besi. Berteman dengan seorang penjual minyak wangi, mungkin kita akan diberi minyak sebagai hadiah. Mungkin juga kita akan membeli minyak wangi darinya. Dan seandainya kita tidak membeli, maka setidaknya kita kecipratan aroma wangi dari si penjual itu. Sebaliknya, bila berteman dengan seorang pandai besi, bisa jadi percikan api dari pekerjaannya bisa membakar pakaian kita. Pun bila kita tidak kena, maka bisa saja aroma asap dari pekerjaannya menempel di baju kita. Kalau kita ibaratkan di zaman modern ini, mungkin penjual minyak wangi bisa saja seperti seorang penjual parfum. Kalau kita berkenalan dengan seorang penjual parfum, maka mungkin saja suatu hari kita akan mendapatkan parfum gratis darinya. Pun jika ia tidak memberikan, nah maka mungkin kita akan beli darinya karena kita yakin bahwa orang ini adalah orang yang terpercaya karena kita kenal dia. Nah, otomatis kalau kita ingin membeli darinya, kita sudah mendapatkan keyakinan bahwa ini adalah parfum yang baik karena kita kenal dengan orang itu. Nah, seandainya pun kita nggak beli, maka mungkin ketika keluar dari tokonya kita akan kecipratan atau bahasa sederhananya seperti mencoba parfum yang ia jual. Nah, sahabat UPTV, hadis tadi saja sebenarnya sudah cukup untuk menjelaskan materi kita pada hari ini tentang pertemanan yang baik itu seperti apa. Nah, otomatis kalau kita berteman dengan orang yang soleh, nah minimal kita mengikuti perbuatan baiknya. Atau mungkin kalau tidak bisa, minimal kita terhindar dari perbuatan buruk dan kemaksiatan. Maka kami sampaikan, pilihlah teman yang baik yang dapat mengantarkan pada kebaikan di dunia dan juga kebaikan di akhirat. Nah, jangan sampai kita menyesal kelak di akhirat karena kita ternyata memilih berteman dengan orang-orang yang buruk, dengan orang-orang yang salah. Bisa saja kita berteman dengan orang-orang yang buruk dengan harapan bahwa kita akan mengajak mereka kepada kebaikan dan menghentikan perbuatan buruk yang mereka lakukan. Tapi hal yang sama juga berlaku sebaliknya. Bisa jadi malah kita yang terseret menjadi orang buruk. Nah, maka benar-benar dibutuhkan persiapan yang matang dan iman yang kokoh bila kita hendak berteman dengan orang buruk dengan niat mengajak mereka pada kebaikan, sembari diimbangi dengan memperbanyak pertemanan dengan orang-orang solih. Nah, terakhir, untuk orang tua yang mungkin menonton acara ini, ketahuilah bahwa anak-anak Anda rentan terhadap pergaulan yang mungkin kurang baik. Nah, sebaiknya orang tua juga menjadi teman untuk anak-anak mereka. Hanya karena sudah menyekolahkan anak di sekolah Islam dengan kualitas pendidikan yang baik, belum tentu ketika ia nanti keluar, ia akan menjadi manusia yang berkualitas juga. Nah, sebaiknya orang tua juga menjalin komunikasi yang baik dengan anak-anaknya. Berusaha menjadi teman yang baik karena tak sedikit seseorang yang dekat dengan temannya tetapi ia sangat jauh dari orang tuanya dalam hal relasi atau hubungan. Bisa jadi ia tertawa dan bersenda gurau ketika bersama teman-temannya. Nah, tapi ketika ia keluar, ketika ia kembali ke rumah, ia kembali murung karena orang tuanya tidak dekat dengannya. Nah, maka kenali anak-anak Anda, ketahui apa yang ia suka, pahami kondisinya sebelum menghakimi. Karena sebagian anak menjadi jauh dari orang tuanya, karena mungkin orang tuanya keburu memarahi sebelum memahami kondisi yang sebenarnya. Nah, hadirin, mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Bila ada benarnya, maka itu datangnya dari Allah. Bila ada kesalahan,
maka itu datangnya dari diri saya sendiri. Mudah-mudahan kita selalu dalam lindungan Allah, diberi taufik dan hidayah dari Allah, baik di dunia maupun di akhirat. Demikian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.